Kapan sebenarnya DC pinjaman online datang ke rumah? Telat bayar berapa lama dan pinjaman online mana saja yang suka mengirimkan DC lapangan mengunjungi nasabah yang telat bayar atau gagal bayar? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering terjadi dan masih sering dilontarkan oleh orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan ketika menggunakan pinjaman online, lalu tiba-tiba karena permasalahan ekonomi akhirnya terpaksa telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Dan didatangi DC lapangan, hal yang sangat menakutkan bagi nasabah-nasabah tersebut. Makanya masih banyak sekali orang-orang yang bertanya, kapan DC datang ke rumah, telat bayar berapa lama DC datang ke rumah tersebut, dan pinjol mana saja yang ada DC lapangannya. Nah, untuk penjelasannya akan uraikan satu persatu, mungkin sesuai dengan fakta yang sudah terjadi dari mulai pinjol aku laku, kredipo, kredit pintar, dan lain-lain. Jadi untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian bisa simak videonya sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kalian juga bisa mungkin mendapatkan wawasan dari video yang akan saya sampaikan ini. Silahkan disimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kuat mental, masih dalam keadaan stabil mental, dan tentunya kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang kapan DC pinjol datang ke rumah, telat bayar berapa lama, lalu pinjaman online mana saja yang ada DC lapangannya. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, sebelum saya bahas ke permasalahan tadi, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, sebelum diuraikan pinjol mana saja yang ada DC lapangannya, kapan mengunjungi ke rumah, dan telat bayar berapa lama, baiknya kita pahami dulu tentang pinjaman online. Pinjaman online ini ada dua kategori, yaitu pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman online legal adalah deretan perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK ini sudah memiliki kantor, ada ownernya, ada pegawainya, dan itu legalitasnya cukup jelas. Dan satu lagi adalah pinjaman online ilegal. Nah, seperti kita tahu, pinjaman online ilegal ini adalah perusahaan pinjaman online yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, ilegal, tidak diketahui di mana kantornya, tidak diketahui siapa ownernya, dan sebagainya. Nah, itulah dua kategori pinjaman online yang harus kalian ketahui. Mungkin buat teman-teman saat ini ada yang sudah menggunakan pinjol legal, ada juga yang sudah menggunakan pinjol ilegal. Kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian akan menjadi gambaran buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang dalam situasi ketakutan, kepanikan, kecemasan ketika udah memasuki jatuh tempo pembayaran, ada yang sudah telat bayar pembayaran, dan juga gagal bayar di pinjaman online tersebut. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin masih banyak yang belum pernah mengenal pinjaman online, saya selalu menyarankan kalian itu jangan coba-coba untuk menyentuh pinjaman online. Menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi kalian sampai menggunakannya, sampai meminjam uang di aplikasi pinjaman online, mau legal atau ilegal. Karena satu kali saja kalian menggunakan pinjaman online atau karena kebutuhan terdesak lalu terpaksa meminjam uang di pinjol, itu akan dimulainya kesengsaraan kalian, akan dimulainya harta benda kalian dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut tanpa kalian sadari. Nah, itulah bahaya pinjaman online. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang belum pernah minjol, jangan pernah menggunakan pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal. Karena tidak ada bedanya. Bedanya hanya namanya saja, statusnya saja legal dan ilegal. Mengenai kapan DC pinjol datang ke rumah, telat bayar berapa lama, dan perusahaan pinjol mana saja yang ada DC lapangannya. Satu persatu akan saya uraikan, yaitu tentang kapan DC pinjol datang mengunjungi ke rumah nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. DC pinjol datang ke rumah itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan.
Karena yang tahu DC pinjol lapangan datang ke rumah itu hanya DC pinjol tersebut dan perusahaan pinjaman online-nya yang memberikan instruksi dan surat tugas untuk menagih ke nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Lalu telat berapa lama ketika DC lapangan pinjol itu mengunjungi nasabahnya. Nah, hal ini juga tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan karena tidak semua perusahaan pinjol itu mengirimkan DC lapangannya. Lalu kalaupun mengirimkan DC lapangannya, ada yang baru telat seminggu, ada yang baru telat sebulan, baru telat pembayaran 3 bulan, baru mengunjungi nasabahnya si DC pinjol tersebut. Jadi tidak bisa dipastikan dan tidak bisa diperkirakan. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih bertanya apakah DC pinjol ini akan datang ke rumah, telat bayar berapa lama, itu kalian sebaiknya ketika dalam situasi telat bayar atau gagal bayar jangan memikirkan hal itu, karena permasalahan ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu karena uang kalian mungkin sudah tidak ada, sudah tidak punya apa-apa lagi, sehingga kalian tidak mampu lagi untuk membayarkan utang di pinjaman online. Jadi yang harus kalian lakukan, lupakan tentang pertanyaan kapan DC datang ke rumah, lupakan tentang telat berapa lama DC tersebut akan mengunjungi nasabah, dan sebaiknya fokuskan pikiran kalian untuk beraktivitas seperti biasa, mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang agar kalian bisa tetap bertahan hidup, agar kalian bisa tetap menjalani hidup dengan baik-baik saja tanpa harus ketakutan yang luar biasa yang ditimbulkan oleh pikiran kalian sendiri. Kalau misalkan kalian takut berlebihan, itu bisa berpotensi mungkin kalian akan malas untuk beraktivitas, akan malas keluar rumah, dan itu akan menghambat rezeki kalian. Karena kalau misalkan kalian diam di rumah dan tidak bisa menghasilkan uang, otomatis kebutuhan kalian sehari-hari juga akan terganggu dan mungkin akan timbul kesetresan yang luar biasa ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di pinjol dan kalian tidak punya penghasilan. Nah, jadi sebaiknya fokuskan pikiran kalian pada aktivitas kalian sehari-hari, tetap bekerja, tetap bersemangat mencari nafkah untuk membangun masa depan kalian yang lebih baik, untuk mempertahankan hidup kalian yang lebih baik lagi. Jangan lagi memikirkan tentang pinjaman online, tentang DC lapangan pinjol, tentang yang berhubungan dengan pinjaman online. Oke, pertanyaan ketiganya yaitu perusahaan pinjol mana saja yang ada DC lapangannya. Nah, ini berdasarkan fakta yang sudah terjadi, karena mungkin kalau saya menyampaikan sesuatu yang belum terjadi takutnya nanti berbeda paham dan mungkin tidak sama dengan realita. Dan yang sudah terjadi pada saya sendiri, pada teman-teman saya, bahwa perusahaan-perusahaan pinjol yang mengirimkan DC lapangannya ke rumah, yang pertama adalah Akulaku. Nah, perusahaan Akulaku ini ada DC lapangannya dan mengirimkan DC lapangan tersebut mengunjungi nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Nah, Akulaku ini ketika mengunjungi nasabah yang telat bayar itu ada yang baru telat 1 bulan sudah dikunjungi. Lalu ada yang telat bayar 2 bulan, ada yang telat bayar 3 bulan, bahkan ada yang sudah telat 8 bulan baru dikunjungi oleh DC lapangan dengan nilai nominal hutang variatif, ada yang Rp500.000, Rp600.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000, dan seterusnya. Itu tidak sama. Jadi ada yang memang baru setelah 1 bulan sudah dikunjungi, itu karena mungkin alamat dari nasabah yang telat bayar tersebut dekat dengan kantor Akulaku atau mungkin dekat dengan posisi DC lapangan yang bekerja sama dengan Akulaku tersebut. Nah, jadi buat teman-teman, informasi tentang DC lapangan dan perusahaan pinjol mana saja yang ada DC lapangannya, salah satunya adalah Akulaku. Lalu perusahaan pinjaman online yang kedua yang ada DC lapangan dan mengunjungi ke rumah nasabahnya adalah Kredipo. Nah, Kredipo ini ada DC lapangannya dan mengunjungi nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Waktu mengunjungi nasabah yang telat bayar atau gagal bayar tersebut, DC lapangan Kredipo itu ada yang pernah dikunjungi DC lapangan Kredipo ketika telat bayar 2 bulan dengan nilai nominal hutang di atas 15 juta rupiah. Sampai dalam waktu setelah lewat 2 bulan itu ada 2 kali mengunjungi DC lapangan Kredipo tersebut ke rumah nasabah. Karena di kunjungan pertama hanya menanyakan perihal pembayaran,
karena nasabahnya tidak mampu bayar, akhirnya balik lagi. Dan kunjungan kedua, DC lapangan tersebut menyarankan untuk melakukan pembayaran di bank terdekat yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan perusahaan Kredipo. Karena nasabahnya memang tidak mampu lagi bayar dan tidak punya uang lagi untuk membayar, dan sampai sekarang setelah telat bayar lebih dari 8 bulan, DC lapangan Kredipo tersebut belum mengunjungi lagi nasabah yang telat bayar tadi. Nah, itu adalah gambaran tentang DC lapangan, kapan datang ke rumah, dari mulai ke Aku Laku, Kredipo, dan mungkin ada yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Kredit Pintar dan juga Julo. Nah, Kredit Pintar ini menurut informasi dan fakta yang terjadi ini, sampai ada nasabah yang sudah telat bayar lebih dari 8 bulan di aplikasi pinjaman online Kredit Pintar belum dikunjungi oleh DC lapangan. Dan nggak tahu kapan, apakah akan didatangi atau tidak, itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dipastikan kapan DC lapangan Kredit Pintar akan mengunjungi nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Lalu selanjutnya, kalau kalian yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo dan menanyakan telat bayar berapa lama, DC lapangan Julo akan mengunjungi nasabah. Nah, menurut informasi yang saya terima dan fakta yang terjadi itu, belum ada nasabah yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Julo yang sudah telat bayar di atas 5 bulan saja belum dikunjungi DC lapangan. Dan mungkin kalaupun ada, hanya 1-2 orang saja yang dikunjungi DC lapangan Julo yang lokasi rumahnya berdekatan dengan kantor perusahaan pinjol Julo tersebut. Dan telat berapa lama DC pinjol Julo tersebut mengunjungi nasabah, nah itu tidak bisa diprediksi. Sesuai dengan perintah dari perusahaan pinjolnya, barulah akan mengunjungi, dan tidak akan pernah ngasih tahu nasabah yang telat bayar tersebut kapan DC lapangan datang ke rumah. Karena kalau misalkan si DC lapangan tersebut memberitahukan dulu, ngasih peringatan dulu, otomatis si nasabah mungkin tidak akan menemuinya, atau mungkin akan pergi kemana dan tidak mau menghadapi DC lapangan tersebut. Makanya tidak usah kalian memikirkan hal itu. Mau DC lapangan datang ke rumah, silakan. Mau tidak juga, bodoh amat. Itu kan urusan mereka, tidak usah kalian pikirkan. Hal ini pernah ditanyakan di beberapa video saya sebelumnya. Telat bayar berapa lama, DC lapangan Julo datang mengunjungi nasabah. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang setiap hari pasti ada, setiap hari pasti diulang. Mungkin ini adalah orang-orang yang sengaja bertanya seperti itu karena dalam situasi telat bayar atau gagal bayar di pinjol tersebut, atau mungkin sengaja melakukan hal itu agar ada kepanikan di orang-orang yang sama-sama dalam situasi telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Oke, itulah beberapa perusahaan pinjaman online yang sampai saat ini mungkin masih banyak diperbincangkan, yaitu tentang Aku Laku, Kredipo, Kredit Pintar, Julo, kapan DC lapangan datang ke rumah, telat bayar berapa lama, dan apa saja yang terjadi ketika DC lapangan itu datang ke rumah. Nah, kalau misalkan kita berbicara apa saja yang terjadi, ya tadi untuk DC lapangan Kredipo itu hanya melakukan hal itu, menanyakan perihal pembayaran dan menyarankan pembayaran ke bank yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan Kredipo. Kalau untuk DC lapangan Aku Laku itu ketika datang hanya menanyakan aplikasi Aku Lakunya apakah masih ada di handphone kita atau tidak, hanya itu. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menekan ataupun caci maki dan sebagainya. Tapi ya mungkin ada juga DC lapangan Aku Laku, DC lapangan Kredipo yang bersikap arogan, bersikap kasar, mengancam, mengintimidasi. Itu bisa saja terjadi. Hanya fakta yang pernah terjadi ketika dikunjungi DC lapangan Aku Laku itu hanya menanyakan tentang perihal pembayaran dan aplikasi Aku Lakunya masih ada atau tidak di handphone kita. Itu pengalaman setiap orang berbeda, jadi jangan dijadikan patokan. Karena setiap orang yang mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online itu akan berbeda-beda pengalamannya, yang terjadinya pasti berbeda-beda, dan teror-terornya juga pasti berbeda-beda. Jadi tidak bisa dijadikan referensi, hanya sebagai gambaran saja bahwa kedatangan DC lapangan pinjaman online itu tidak semenakutkan yang kalian pikirkan.
tidak seseram yang kalian pikirkan. Karena semua ketakutan-ketakutan yang timbul itu sebenarnya bukan masalah didatangi desa lapangan, tapi dari pikiran kalian sendiri yang memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Oke, cukup jelas ya teman-teman, dan buat teman-teman yang mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda di luar dari yang saya sampaikan tadi, kalian boleh tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, siapa tahu akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih dalam kesulitan ekonomi, masih dalam mengalami kepanikan dan sebagainya, jangan lupa kalian untuk selalu memohon bantuan sama Allah, meminta ampun sama Allah, bertobat sama Allah, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak tahajud. Insya Allah, Allah tidak akan pernah diam. Allah pasti akan membantu kalian, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan juga solusi yang terbaik untuk kalian. Yang terpenting kalian sungguh-sungguh meminta bantuan sama Allah agar segera diberi segala macam solusi atas permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.